Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam anugerah Tuhan. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hari yang baru dan segala berkat yang baru untuk kita. Karena itu menjalani hari dan segala berkat Tuhan yang baru, saya mengajak kita semua untuk mendasarinya dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan untuk hari dan berkat yang baru yang Dikau anugerahkan untuk kami. Kami mau menjalani hari ini dengan kebenaran firman-Mu, karena itu tuntunlah kami dengan roh dan hikmat-Mu, supaya kami mengerti maksud Tuhan lewat bagian firman-Mu yang hendak kami renungkan di saat ini. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian pembacaan Alkitab untuk kita renungkan bersama di pagi ini, saya memilih dari Perjanjian Baru, Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Yakobus pasal 1 ayat 2 hingga ayat yang keempat. Pembacaan Alkitab untuk kita di saat ini berbunyi sebagai berikut. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Demikian pembacaan Alkitab untuk kita. Terpuji Kristus, firman yang hidup, kekal sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang saudara mengerti tentang tekun atau bertekun? Secara sederhana, tekun atau bertekun berarti melakukan sesuatu secara terus-menerus atau berulang-ulang atau secara kontinu. Jadi tidak sewaktu-waktu atau tidak melakukannya pada waktu tertentu saja. Kalau begitu menurut saudara, tekun atau bertekun itu mudah atau sulit? Secara umum kita akan mengatakan sulit, atau juga bisa saja kita mengatakan gampang susah. Mengapa? Kalau biasa itu banyak orang, tetapi kalau tekun atau bertekun belum tentu banyak orang. Misalnya, membaca Alkitab bagi kita orang Kristen itu biasa, tetapi tekun atau bertekun membaca Alkitab setiap hari tanpa ada alpa, tanpa ada hari yang bolong, itu belum tentu semua orang melakukannya sebagai orang percaya. Karena itu saya mengatakan bahwa kalau biasa itu banyak orang, tetapi soal tekun atau bertekun itu belum tentu banyak orang. Di sisi yang lain, ini juga menunjukkan kepada kita bahwa yang namanya tekun atau bertekun itu tidak mudah dalam kehidupan ini. Pada bagian firman Tuhan yang kita baca di pagi ini menuliskan untuk kita sekalian, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna
dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Pertanyaan kita, apa maksudnya kata-kata ini, saudara? Maksud dari kata-kata ini yang pertama, dalam hal iman, sebagai orang percaya, kita harus ingat, menyadari, dan mengakui bahwa yang Tuhan minta dari kita dalam hal iman adalah bukan biasa, tetapi harus bertekun dalam hal iman kepada Tuhan. Yang kedua, kata-kata ini mau mengarahkan kita bahwa hidup sebagai orang percaya dalam kehidupan ini adalah bukan soal biasa-biasa saja. Hidup orang percaya bukan bebas dari cobaan, tantangan, kesulitan hidup. Tetapi cobaan, tantangan, kesulitan hidup adalah merupakan bagian hidup yang nyata dalam kehidupan orang percaya. Yang ketiga, kata-kata ini juga mau mengingatkan kita bahwa cobaan atau tantangan dalam kehidupan ini ada berbagai-bagai bentuk. Yang keempat, kata-kata ini mau mengarahkan kita semua bahwa kita diajar untuk selalu mengarahkan perhatian kita tidak hanya pada hari ini saja atau saat ini saja atau pada keadaan yang sedang kita hadapi atau sesuatu yang sedang terjadi saat ini saja. Tetapi kita diarahkan untuk selalu memiliki pandangan yang jauh ke depan. Sederhananya begini, saudara. Ketika kita menghadapi cobaan atau tantangan hidup, maka hendaknya kita tidak melihat cobaan itu sebagai sesuatu yang sulit, yang berat, yang menakutkan, yang mengerikan, dan sebagainya. Tetapi selalu memandang setiap cobaan atau kesulitan itu sebagai keadaan yang memproses kita untuk lebih baik, lebih maju, lebih kreatif, lebih rajin, dan sebagainya. Cara pandang kita terhadap setiap cobaan atau kesulitan yang kita hadapi akan berdampak atau akan mempengaruhi sikap kita dalam menghadapi dan mengatasi setiap cobaan atau tantangan atau kesulitan itu. Kalau kita memandang cobaan itu sebagai beban yang berat, bisa saja kita akan menjadi stres, menjadi lesu, patah semangat, mengeluh, bersungut-sungut, dan sebagainya. Tetapi ketika kita memandang setiap cobaan atau setiap tantangan, kesulitan itu sebagai suatu proses untuk memproses kita menjadi lebih baik, lebih maju, maka kita justru akan selalu memacu diri dan mengembangkan diri dalam segala keadaan. Dengan begitu, kita akan memandang setiap cobaan atau kesulitan hidup sebagai bagian yang memproses kita menuju pada kedewasaan iman sebagai orang percaya dalam hidup ini. Sehingga kita akan setuju untuk berpendapat dan mengatakan bahwa cobaan atau tantangan atau kesulitan hidup adalah ujian untuk menunjukkan kualitas iman kita sebagai orang percaya dalam hidup ini. Selain itu, kita akan mengatakan bahwa cobaan atau tantangan adalah bagian hidup yang harus kita hadapi, bukan untuk kita hindari dalam hidup ini. Bertekun adalah kunci untuk memperoleh berkat Tuhan di tengah cobaan atau tantangan atau kesulitan hidup. Bertekun adalah dapat tetap bertahan dengan tenang dan sukacita di tengah badai kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita semua sebagai orang percaya dalam menjalani hidup ini dengan berbagai situasi keadaan hidup yang kita hadapi sekarang ini, kita terus membuktikan bahwa kita adalah orang-orang
yang senantiasa bertekun dalam iman kepada Kristus di tengah hidup yang kita jalani. Tuhan memberkati kita semua dengan firman. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini dan segala berkat yang telah Dikau siapkan untuk kami. Kami pun mengucap syukur untuk firman-Mu yang terus mengarahkan dan menguatkan kami di tengah menjalani kehidupan dengan semua cobaan, kesulitan, tantangan yang terjadi. Kami memohon pertolongan-Mu untuk menguatkan kami, supaya kami terus menjadi orang-orang yang tetap bertekun dalam iman kepada-Mu, sehingga kami memandang seluruh keadaan hidup ini sebagai bagian yang memproses iman kami, supaya kami menunjukkan kualitas iman, kedewasaan iman di tengah semua keadaan ini. Kami menaruh seluruh hidup kami hari ini secara khusus dengan semua rancangan kami. Kami membutuhkan Roh-Mu, kami membutuhkan hikmat-Mu, supaya kami menjalani semua aktivitas kami secara khusus di hari ini dalam tuntunan Roh dan hikmat-Mu Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu untuk bangsa dan negara kami di tengah segala situasi dan keadaan sekarang ini. Secara khusus kami bawa Papua, bahkan lebih khusus lagi kami taruh Nabire dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Kami memohon senantiasa hikmat Tuhan bagi semua kami, baik sebagai para pemimpin, tetapi juga sebagai orang-orang yang dipimpin. Kami membutuhkan hikmat Tuhan dalam semua aktivitas, dalam semua rancangan, dalam semua tugas dan tanggung jawab kami, supaya kami menyikapi segala keadaan hidup ini dengan tetap menunjukkan kualitas iman kami yang tetap percaya dan beriman teguh kepadamu Kristus dalam kehidupan ini. Kami taruh seluruh kehidupan kami mau menjalani hari-hari hidup ini bersama Tuhan, sebab kami percaya bahwa perlindungan-Mu, kuasa dan kasih-Mu terus menyertai kami dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian jumpa kita lewat renungan pagi di saat ini. Selamat beraktivitas dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Shalom.